Hendra masuk dan menutup kembali pintu kamar anak perempuan tirinya. Silva tampak masih terbalut selimut, tidak menyadari kehadirannya. Pak Hendra pun duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Silva yang sedang tidur lelap. Dia kemudian beristirahat di sampingnya sambil memeluk putri tirinya itu. "Sarapan yuk, Silva, temani bapak," ujarnya perlahan. Silva mengerjapkan matanya dan melihat bapaknya berada dekat dengannya, membuatnya terkejut. Bapak," katanya terbelalak. Pak Hendra tersenyum. "Bangun yuk, Silva, temani bapak sarapan." Namun, Silva mengeluh. "Tapi aku malas keluar, Pak." "Kenapa tidak sarapan di luar, Pak Hendra?" Tanpa menjawab, Pak Hendra mulai menikmati sarapannya. Inilah kedekatan yang terjalin antara Silva dan ayah tirinya. Hampir setiap waktu, mereka meluangkan waktu untuk berbagi, terutama saat suami Silva, Hengki, pergi bekerja. Semua ini bermula pada sore itu ketika Silva menerima telepon dari Pak Hendra yang memberitahukan bahwa ia akan berlibur di rumah mereka keesokan harinya. "Bapak kesini, ya? Kayaknya lama. Kamu tidak keberatan, kan?" tanya Silva sambil menemani suaminya menonton TV. "Tidak apa-apa, Silva. Dia kan bapakmu, meski bukan bapak kandung. Dia sudah membesarkanmu sejak ibumu meninggal," jawabnya. "Terima kasih, ya Mas," kata Silva sambil memeluk suaminya. "Iya, tetapi hanya ucapan terima kasih saja," kata suaminya. "Apa yang Mas harapkan?" balas Silva. "Minimal kasih kesempatan satu sesi," balas Hengki. Dia tidak keberatan dengan ajakan suaminya, tetapi setiap kali melakukannya, hanya Hengki yang merasa senang, sementara Silva hanya berpura-pura nyaman demi tidak menyakiti perasaannya. Tidak jarang setelah memberikan nafkah, Hengki langsung terlelap, sedangkan Silva mencari kesenangannya sendiri dengan berlatih menjahit meskipun semua itu tidak seindah saat mereka berdua melakukannya saat baru menikah. Pada awalnya, Silva masih bisa menerima durasi singkat kebersamaan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, terutama setelah 2 tahun pernikahan, Silva semakin sulit menemukan kebahagiaan. Hari itu, setelah mereka menyelesaikan kewajiban, Hengki pun tertidur, dan Silva keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Ketika bel pintu berbunyi, Silva berbalik dan menuju pintu depan. Dia membuka pintu dan melihat bapaknya. Pak Hendra sudah berdiri di depan rumahnya. "Bapak!" teriak Silva sambil berlari dan memeluk Pak Hendra, ayah tirinya tersebut. Pak Hendra menyambut Silva dengan senang hati. Sejak kecil, Silva sangat dekat dengan Pak Hendra yang menjadi pengganti ayah kandungnya, terutama setelah ibunya meninggal. Pak Hendra lah yang merawatnya hingga Silva menikah dengan Hengki, dan itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Silva pindah ke luar kota. "Bagaimana kabarmu, Silva?" "Hengki baik-baik saja, kan?" tanya Pak Hendra saat berjalan menuju kursi ruang tamu. "Mas Hengki baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana?" jawab Silva. "Bapak baik, kok. Maaf baru bisa kesini sekarang," ujarnya. "Oh ya, kenapa sekarang datang lebih awal? Kan besok mau kesininya?" tanya Silva. "Bapak mau memberi kejutan. Hengki ada di rumah, kan?" "Ada, Pak. Mas Hengki tidur sebentar ya," Silva panggilkan. Beberapa saat kemudian, Hengki pun bangun dan menemui Pak Hendra. Mereka berbagi cerita dan asyik mengobrol, ditambah dengan kopi yang disuguhkan Silva, membuat mereka semakin betah bercakap-cakap. Malam itu setelah menyantap makan malam, Pak Hendra segera tidur lebih awal karena merasa lelah setelah perjalanan. Sementara itu, Hengki dan Silva kembali melanjutkan hubungan suami istri seperti biasanya. Silva merasa kecewa lagi dengan Hengki yang tampak lebih mementingkan dirinya sendiri. Merasa kesal setelah suaminya tertidur, Silva keluar kamar hanya dengan doester tanpa penutup lainnya. Di dapur, ia menyiapkan teh dan duduk di kursi makan untuk menenangkan perasaannya terhadap suaminya. Namun, saat menikmati tehnya, tiba-tiba Pak Hendra datang dan bertanya, "Kok belum tidur, Silva?" tanya Pak Hendra. Silva pun menjawab, "Belum, Pak. Saya lagi minum teh. Bapak mau saya buatkan juga?" Pak Hendra menjawab, "Gak usah, Silva. Bapak minum air dingin saja."
Sambil mengambil air dingin dari kulkas, ia meneguknya hingga habis, lalu berpamitan pada Silva untuk kembali ke kamarnya. Silva juga memiliki niat yang sama, namun ia teringat bahwa ia tadi lupa memakai bungkus apapun kecuali doestur. Ia khawatir jika ayahnya melihat penampakan yang lain, jadi ia memutuskan untuk pergi setelah ayahnya lebih dulu berjalan. Setelah Pak Hendra melangkah pergi, barulah Silva bangkit dari kursi. Namun, saat itu Pak Hendra tiba-tiba menoleh ke arah Silva yang ada di belakangnya. "Silva, besok tolong buatkan Bapak nasi goreng ya." Jantung Silva hampir berhenti. Ia ingin membalas namun ragu karena khawatir dianggap tidak sopan. Ia terpaksa menahan rasa malunya, sadar bahwa ayahnya pasti memperhatikan penampakan di balik doesternya. "Iya, Pak. Besok Silva akan buatkan nasi goreng untuk Bapak," ucap Silva dengan cemas. Beruntung, sang ayah kemudian langsung menuju kamar, sehingga Silva bisa cepat-cepat pergi ke kamarnya juga. Di dalam kamar, Silva merasa sulit untuk tidur, terutama karena ia sempat melihat jakun ayahnya bergerak naik turun saat memperhatikan penampakan di balik doesternya. "Gimana ya aku menghadapi Bapak besok?" gumamnya pelan sambil menyalahkan diri sendiri. Pagi pun tiba. Sebelum Hengki dan Pak Hendra bangun, Silva sudah berada di dapur, tentunya setelah mandi dan berpakaian rapi. Kenangan kecerobohannya semalam masih menghantuinya. Saat ia sedang membalik nasi goreng sambil melamun, Silva terkejut ketika Pak Hendra tiba-tiba muncul di sampingnya. "Oh, Bapak, tunggu ya, bentar lagi matang." Pak Hendra mengangguk dan duduk di kursi menunggu Silva menyelesaikan masakannya. Ia sibuk menggulir layar ponselnya, meski sesekali melirik putrinya yang tampak sangat gugup, dan hal itu membuat Pak Hendra tersenyum kecil. Belum lagi saat ia teringat pemandangan luar biasa semalam, liku-liku dan penampakan dari putri tirinya. Ternyata itu istimewa juga. Hanya saja ia memilih untuk tidak memberitahu Silva, khawatir jika itu akan membuatnya malu atau bahkan dinasihati. Tak lama setelah itu, Hengki datang dan ikut menunggu masakan istrinya selesai. Sambil menunggu, Hengki dan Pak Hendra terlibat dalam obrolan tentang bisnis dan hal lainnya. Setelah Silva selesai menyajikan sarapan, ketiganya pun makan bersama. Sambil makan, Pak Hendra mengamati tingkah laku putrinya. Dia masih seperti dulu, namun entah mengapa sejak tadi malam, ada sesuatu yang mulai menggoyahkan hati Pak Hendra, terutama rasa hormatnya ketika mengingat penampakan indah putri tirinya. Hari-hari berikutnya, Hengki lebih sibuk dengan pekerjaannya. Selama Hengki di kantor, Pak Hendra lah yang lebih sering menemani Silva dalam aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja, jalan-jalan, makan di luar, atau mengantarnya kemana saja. Kedekatan mereka semakin erat, membuat Pak Hendra merasakan getaran lain di dalam hatinya. Hal ini bukan hanya karena Silva adalah putri yang dirindukannya, tetapi Silva telah berubah menjadi sosok wanita yang menarik perhatian Pak Hendra. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang sejak istrinya yang tercinta, Ibu Silva, meninggal dunia. Pak Hendra tahu bahwa perasaan itu seharusnya tidak ada, namun untuk menyingkirkannya tidaklah mudah, sehingga ia pun membiarkan perasaan itu mengalir secara alami kepada putri tirinya. "Silva, kamu lihat tidak baju Bapak yang warna biru? Mungkin ada di lemari suamimu setelah selesai laundry," kata Pak Hendra suatu pagi setelah mandi. "Sebentar, Silva carikan ya, Pak." Silva pun segera mencari di laci lemari Hengki. Di antara tumpukan CD milik suaminya terlihat ada satu CD yang berwarna cerah. Silva sangat sadar bahwa Hengki lebih menyukai yang berwarna gelap. Ia mengambil CD tersebut dengan rasa cemas. Entah mengapa, ia mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Ia mengamati CD dengan seksama. Ternyata CD itu lebih besar dari CD suaminya. Apakah itu menunjukkan bahwa CD itu lebih istimewa? "Ah, apa yang aku pikirkan ini?" gumamnya, berusaha untuk tidak berpikir aneh. Ia segera membereskan tumpukan CD tersebut dan keluar sambil membawa CD milik bapaknya. "Pak, ini CD-nya?" tanyanya saat berada di kamar bapaknya. Ia menyerahkan CD itu sambil menundukkan kepala. "Oh, iya benar, terima kasih ya," balas bapaknya. Silva pun mengangguk dan keluar dari kamar dengan wajah yang memerah.
Juga saat bertemu dengan Pak Hendra yang entah kenapa terlihat sendiri ketika Silva menyerahkan CD itu padanya. Beberapa hari kemudian, Hengki berencana untuk mengambil cuti selama 3 hari untuk mengajak istrinya dan bapak mertuanya berlibur. Hengki merasa tidak enak pada Pak Hendra yang sedang berada di rumahnya sementara ia sibuk bekerja setiap hari. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang sejuk di daerah pegunungan dengan kebun teh yang mengelilingi sekitar penginapan, seolah memberi rasa sejuk bagi mata mereka. Sampai di tempat itu menjelang sore dan langsung memesan 2 kamar penginapan yang berdampingan. "Udara di sini sejuk, ya Silva?" ujar Hengki sambil memijat bahu istrinya dari balik jendela. "Iya mas, besok pagi kita jalan-jalan, ya?" "Iya, kalau tidak dingin, soalnya aku alergi." "Iya, iya. Lalu kalau besok pagi ternyata dingin, kamu sama bapak saja. Aku di sini selimutan takut sakit nanti," kata Hengki. Silva hanya tersenyum berusaha mengerti situasi suaminya. Memang sejak pagi, suhu di daerah tersebut terasa dingin. Hengki terus terbungkus dalam selimut bahkan ketika Silva ingin pamit pergi jalan-jalan Hengki terpaksa tidak ikut. Sambil merapikan jaket, Silva pun meninggalkan kamar dan mengetuk pintu kamar ayah tirinya lalu mereka berjalan keluar dari penginapan. "Dingin banget ya, Pak?" kata Silva setelah berjalan beberapa lama. "Iya, wajar suamimu tidak ikut, Silva," sahut ayahnya. "Iya Pak, Mas Hengki alergi dingin, biar saja daripada sakit nanti." Keduanya kemudian masuk ke sebuah kedai minuman yang cukup luas. Silva memesan 2 cangkir kopi untuknya dan ayahnya. Melihat putrinya yang kedinginan, Pak Hendra mengambil inisiatif untuk menggenggam tangannya. Segera Silva merasakan kehangatan. Suasana terasa romantis dan Pak Hendra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menatap wajah putri tirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, tangan Silva kembali terasa dingin seiring dengan detak jantungnya yang berdebar cepat. "Ini tidak mungkin," pikirnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi pagi itu perasaannya campur aduk bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menikmati kopi, mereka mulai berkeliling ke tempat wisata di sekitarnya. Silva tidak melewatkan bermain air di bawah air terjun dan Pak Hendra tentu sangat bersemangat menemani putrinya, berharap akan ada momen romantis lagi seperti sebelumnya. Silva melipat celana jeansnya hingga ke betis, dan hal itu langsung menarik perhatian Pak Hendra. Ia berjalan di belakang Silva yang berdiri di atas batu, kemudian memijat punggung putrinya yang membuat Silva merasa nyaman. Namun, sambil memijat, Pak Hendra justru mencari-cari keindahan di depan mereka. Selama Silva tidak protes, ia terus melanjutkannya. Tanpa terasa, pakaian mereka basah karena percikan air, tetapi pelukan Pak Hendra membuat Silva Yuni melupakan dinginnya air di sana. Pak Hendra memanfaatkan momen itu untuk memberikan sambutan kepada putrinya, dan ketika Silva menatapnya, Pak Hendra langsung menempelkan mulutnya. Silva terkejut dan merasa malu, tetapi pikirannya justru menerima dengan bahagia. Gerakan singkat itu membangkitkan keinginan dalam dirinya untuk sesuatu yang selama ini ia rindukan. Terlalu larut dalam perlakuan ayahnya, Silva tidak sadar terpleset dan terkilir, yang membuat kakinya kesakitan saat melangkah. Mau tidak mau, akhirnya Silva digendong Pak Hendra kembali ke penginapan dengan panik. Pak Hendra berlari tanpa peduli dengan tatapan orang lain. "Kita pulang sekarang," kata Pak Hendra, setelah membuka pintu kamar. Hengki, yang baru saja terbangun, terkejut melihat istrinya digendong oleh ayah mertuanya. "Loh, Silva, kenapa ini, Pak?" Kakinya terkilir. "Tolong bukakan pintu mobil belakang, ya." Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari lokasi wisata. Hengki yang menyetir segera melaju ke rumah tukang urut yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Sesampainya di sana, Pak Hendra sigap menggendong Silva. Kemudian Hengki menceritakan mengapa ia datang ke tempat urut tersebut. Perempuan tua yang mengurut kaki Silva segera menjalankan tugasnya. Setelah drama tangis akibat uratnya yang diperbaiki, membuat Silva bisa melangkah meski belum sepenuhnya normal. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang yang awalnya dianggap menyenangkan, ternyata menjadi kurang nyaman. Namun, baik Silva maupun Pak Hendra sama sekali tidak membagikan kejadian yang sebenarnya karena mereka tidak ingin Hengki berpikir yang tidak-tidak. Pagi itu,
Silva masih terbungkus selimutnya dan kembali bersantai setelah Hengki pergi bekerja. Sementara Pak Hendra sarapan sendirian. Dia tampak mencari keberadaan putri tirinya. Melihat mobil Hengki tidak ada, ia pun melangkah menuju kamar Silva dan mengetuk pelan, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, ia mencoba membuka tombol pintu yang kebetulan tidak terkunci, lalu memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ia mendapati Silva terbungkus selimut membelakanginya. Pak Hendra lantas duduk di tepi tempat tidur dan mengamati wajah Silva yang tertidur lelap. Dia kemudian beristirahat di samping putri tirinya sambil mengajaknya sarapan. "Silva, temani Bapak sarapan," ucapnya perlahan. Silva membuka matanya dan terkejut melihat ayahnya ada di sampingnya. "Bangun yuk, temani Bapak sarapan," kata Pak Hendra dengan senyuman. Namun, Silva merasa malas untuk keluar. Pak Hendra pun dengan bujukannya dahsyatnya membuat Silva mau nemani bapaknya sarapan dengan cara digendong. Silva dengan cepat mengulurkan tangannya, dan Pak Hendra langsung mengangkat putrinya itu menuju ruang makan. Silva melingkarkan kedua tangannya dan kadang-kadang saling bertukar tatapan serta senyuman. Setibanya di ruang makan, Pak Hendra yang ingin menempatkan putrinya di kursi meja makan malah ragu untuk melakukannya. Silva tampaknya enggan melepaskan tangan dari Pak Hendra, tidak ingin mengakhiri momen indah mereka. Mata mereka masih saling bertemu, dan Pak Hendra yang menangkap maksud putrinya dengan tegas memberikan sambutan lain. Ia mendudukkan Silva di pangkuannya, dan secara tiba-tiba telapak tangan Pak Hendra berada pada dua hadiah yang tidak terbungkus.